Hai, selamat datang di Itu Mobil. Nah, di sebelah gua ada, halo Jis. Halo. Gimana kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, Ajis ini adalah pemilik dari Suzuki SL7. Nah, di sini gua mau nanya-nanya pengalaman dia menggunakan si Suzuki SL7 ini. Gitu. Penasaran? Gimana reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Nah, sekarang gua sudah di dalam mobil Suzuki SL7 punya dari Ajis. Ajis. Halo. Nah, gua mau nanya Ajis. Oke, ini berarti yang beli bokap lo kan waktu itu? Iya. Nah, waktu itu lo tau nggak dia beli berapa? Terus kapan belinya waktu itu? Waktu itu kayaknya kalau nggak salah 300 sekian deh, mungkin 305 ya, OTR. Oh, 305 ya? Oh, lumayan ya. Yang Alfa soalnya. Oh, yang Alfa. Oke. Sama Matic. Oke. Stok gue sih yang S7 ada yang 290-an ya, tapi mungkin dapetnya yang paling tinggi gitu. Oke, itu di kapan tuh belinya? Di tahun lalu. Tahun lalu? Baru. Pas Gias kah atau gimana? Enggak, kemarin kebetulan karena emang mobil gue yang satunya udah mulai bermasalah. Awalnya niatnya pengen ganti gitu, jadi nyari-nyari mobil baru kan. Gitu, jadi beli ini gitu di luar Gias. Mobil yang lama itu mobil apa? Mobil yang lama Xenia. Xenia? Oke. Nah, pasti kan ya mungkin dari bokap lo atau dari lo sendiri sebelum ke SL7 pasti nyari-nyari dulu dong mobil yang lain. Iya, maksudnya compare lah gitu. Nah, mobil apa tuh yang kemarin waktu di compare terus kenapa jatuhnya ke sini gitu? Mobil kemarin sempat lihat Xenia juga sih. Soalnya dari dulu kan emang udah Xenia terus nih. Gitu. Tapi kayaknya bokap gue kurang suka sama faceliftnya yang baru deh. Kan kayaknya tampilannya beda tuh. Iya sih, iya. Itu dia kurang suka. Jadi coba nyari brand-brand lain juga. Sempet ngelihat Expander juga. Sama atasnya ini nih Grand Vitara gitu. Grand Vitara, oke. Ya, tapi itu kayaknya kegedean gitu. Maksudnya buat ini. Terus cari yang coba lebih compact lagi dan nemunya ini gitu. Size-nya kayaknya udah oke. Oke, jadi akhirnya pilihlah ke Suzuki SL7 gitu. Oke. Nah, berarti udah hampir setahun kali ya? Iya. Nah, gimana kesan-kesan lo setelah menggunakan mobil ini yang memang sebelumnya lo pakai Xenia gitu yang lama gitu? Iya, lumayan beda jauh sih. Maksudnya dari kayak kenyamanan bawanya gitu. Pasti. Kayak gas sama remnya lebih empuk. Terus tikungannya juga lebih enak gitu, bawahnya pokoknya lebih nyaman aja sih. Lebih gitu nyaman ya. Oke. Nah, kira-kira apa sih lo suka dari si SL7 selama lo penggunaan gitu? Entah fiturnya kah, entah dari handlingnya, dari lain kah gitu? Handlingnya oke. Kayak yang tadi sih, kayak gue bilang enak kayak gitu bawahnya. Maksudnya nggak karena Xenia gue gasnya agak spontan gitu, jadi kayak sama pengereman juga lebih kayak spontan gitu, jadi kayak lu langsung gini lah gitu, jadi kayak susah nyicil kan, terutama kalau kayak ini. Iya gitu, di sini lebih empuk sih, makanya jadi kayak gue ngegas ngerem tuh nggak sepegal kayak gue bawa Xenia gitu. Oke. Terus apa lagi tuh kira-kira yang suka dari si SL7 ini? Ini lumayan lega sih, kayaknya lebih lega dibanding Xenia gua gitu. Iya, sama-sama 7-seater kan? Terus apa lagi? Terus fitur-fiturnya sih paling standar ya. Kalau radio gitu-gitu udah ini. Ini keren. Oh iya, sama ini juga nih. Ini lumayan Smart nih. mirror ya? Iya, yang kemarin juga baru nyobain. Lumayan juga buat ini bisa ngerekam nggak sih? Iya. Nah justru malah sebenarnya ini plus minus sih. Soalnya dia nih kadang kayak pas mobil nyala itu dia langsung ngerekam gitu. Jadi biasanya dimatiin dulu. Gitu. Bisa dimatiin. Bisa dimatiin. Bisa ngerekam, bisa matiin juga. Oke. Nah itu dia ada SD card-nya atau gimana sih nih? Ini kayaknya ada SD card-nya deh, makanya kemarin sempat penuh, terus gua ini lagi cabut berarti
iya, SD card-nya, terus ya ada memorinya. Ada memorinya berarti ya. Soalnya kan dia bisa ngerekam juga. Asyik. Terus apa lagi yang lo suka dari si XL7 ini? Irit nggak sih? Iya lumayan sih gitu, kayak kemarin gue sempet bolak-balik sampai Sentul gitu, itu cuma kurang berapa. Kalau rata-rata 1 banding berapa tuh? Rata-rata, aduh gue nggak terlalu hafal ininya ya. Gitu. Tapi lumayan irit sih, kayak gue bawa kemana-mana jarang berkurang sih gitu. Maksudnya dibandingkan dengan mobil Xenia yang lama, ini lebih irit lah ya. Oke. Nah, kalau dari sisi tenaganya gimana? Tenaganya oke sih, kayak gue biasanya tanjakan yang standar itu gue nggak perlu ganti gitu. Oke. Malah pakai DE udah kuat. Kalau dibejek langsung jalan nggak sih? Iya kalau sampai dibejek banget ya gitu. Tapi kalau misalkan pengen nyicil gitu kayak nggak begitu ini banget, itu bisa juga gitu. Dimana sebelumnya Xenia gue lebih lebih narik gitu. Justru malah kayak terlalu narik ya, menurut gue. Terlalu narik ya. Oke. Ini yang gue rasain sih lumayan kedap ya. Iya lumayan. Padahal gue juga dengar sih road noise-nya kalau di SL7 tuh kurang gitu. Maksudnya suara jalan tuh bakal kedengeran, tapi ini masih nyaman kok. Iya, oke banget, kayak bawa kenceng kayak di tol juga lumayan. Nggak terlalu bising ya di dalamnya. Oke. Nah, tadi bahas yang lo suka nih, dari kekurangan deh yang lo nggak suka dari XL7 apa deh? Kekurangan mungkin lebih kayak kekurangan fiturnya ya. Jadi menurut gua ada 2 nih yang menurut gua agak kurang gitu. Dia belum ada Android Auto. Gitu. Dia itu belum ada ya? Iya, jadi harus di sini lo perlu kayak install aplikasi kalau nggak salah namanya Car Connection atau apalah gitu, kan. Itu lo install dulu, pasang hotspot, konekin ke hotspotnya, konekin Bluetoothnya, nah baru dia nyambung. Ribet ya? Iya agak ribet. Dan itu pun juga kayak ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Kayak Spotify kadang bisa. Terus kayak Maps-nya itu lo jatuhnya ini screen mirroring doang. Gitu. Jadi nggak langsung Maps, dia punya Maps gitu. Dia punya Maps, iya. Kalau Android Auto kan kalau nggak salah cuma kayak connect udah pasti Bluetooth cepet atau gitu ya. Iya, nggak ribet lah. langsung terus dia juga ada lengkap ininya. Oke. Terus apa lagi yang lo nggak suka nih dari sini selain dari ini deh? Sama belum ada ini kamera 360. Itu kan rata-rata sekarang yang baru udah ada tuh, kayak di atasnya ini Grand Vitara udah ada kamera 360 gitu. Jadi lumayan ngebantu sih kalau buat parkir. Tapi ini parkir bisa ada kamera belakang kan? Iya, ada ini juga. Ada kan? Jadi ngebantu kan? Tapi ada ini, ada pemandunya nggak, kayak jalur kiri ke kanan gitu? Pembatas gitu? Pembatas yang di sini? Di sini nggak ada, kayak cuma kamera belakang doang sih. Gitu. Iya. Berarti nggak terlalu canggih ya fiturnya. Kayak biasa doang buat ngerekam aja sih paling. Oke. Terus kira-kira apa lagi tuh yang lo nggak suka dari sini? Mostly 2 itu sih, sisanya gue nggak terlalu banyak ini. Tapi kalau nggak salah dia nggak ada fiturnya yang minim sih. Dia itu yang kalau door locknya nggak bisa di auto kan? Harus lo pencet dulu kan? Iya, betul. Iya. Pencet dulu. Itu kadang gue sampai jalan berapa lama belum kunci gitu. Tapi ada notif ya kah atau enggak? Enggak ya. Berarti harus ya mesti lo kunci ke sendiri. Iya, kan? Betul. Makanya kadang gue udah agak jalan lama gitu kok baru kunci itu. Itu minusnya di situ juga sih. Tapi tuh soalnya ya kalau misalnya bawa anak gitu kan bahaya juga tuh, tahu buka pintu ya nggak kekunci gitu. Sedangkan kalau sekarang kan fitur-fitur terbaru mobil yang udah ada auto door locknya gitu kan, jalan 40 kilo udah pasti nutup gitu. Oke. Nah terus kalau nggak salah dia juga ini nggak auto retract ya spionnya ya? Spionnya auto retract ya, bisa. Kalau misalnya lo atur berarti gitu ya. Ada, tapi masih tombol sih. Masih tombol ya. Iya. Oke. Maksudnya nggak sampai yang ini banget. Nggak sampai advance banget gitu. Iya. Oke. Nah, lu ada kira-kira cerita unik gak dari si XL7 ini selama lu penggunaan? Ada. Mungkin lebih ke kayak karena gua baru-baru aja bawa mobil juga sih ya. Oh gitu, oke. Kemarin kan ada yang pengen gue bawa penumpang nih, duduk di belakang juga, berarti jok belakang gue naikin dong gitu. Gue naikin bisa nih set tek tuh udah selesai nih penumpangnya turun kan gitu. Nah pas gue nyampe rumah
gue bingung cara nuruninnya lagi gimana gitu. Nurunin ininya. Iya, kan biasanya tuh kalau di jok-jok depan sama apa tengah kan tosnya samping ya. Iya, gitu. iya. Itu sampai lama sampai gua googling dulu gitu. Itu gimana sih cara Nggak ada nurunin yang jok? punya mobil. Terus akhirnya gimana? Terus Ketemu? akhirnya bisa ketemu. Jadi ada narik gitu kan masalah. Heeh. Oh alah, iya lucu juga ya. Iya, gitu. Tapi lu Akhirnya bisa. sempet jalan ke gitu ya, ke puncak gitu nggak sih, jalan-jalan gitu? Puncak. Nanjak gitu. Puncak belum sih, belum aku puncak gitu. Tapi maksudnya kalau dari sisi performanya bisa nanjak lah mobilnya. Bisa, heeh. Oke. Nah kira-kira ini kalau misalkan lu mau upgrade mobil nih dari Suzuki SL7, lu kira-kira mau mobil apa nih? Atasnya ini lumayan juga sih. Si Vitara. Si Vitara. Oke. Cuma memang dia agak lebar ya gitu. Sama Dan juga ini kayak, cuma 5 seater doang kan ya? Iya, sama juga kayak Expander juga. Kemarin sempat bicara juga sih yang apa antara ini Vitara atau Expander gitu. Expander. Tapi dua-duanya kan ininya agak lebar tuh bodinya gitu. Jadi makanya kemarin milih yang ini gitu. Oke, berarti maksudnya kalau misalkan lu berniat untuk upgrade mobil nih, balik ke Vitara ataupun ke Expander, gitu iya. Nah, tapi selama lu pengguna nih terus beli gitu dan lain-lain, nyesel nggak lu bokap lu beli ini? Gitu. Nyesalnya mungkin karena dua itu aja sih, terutama kayak Android Auto kayak nggak ada, itu lumayan ngeribetin kayak iya. gue pengen kemana terus setup Maps dulu kan itu agak lama tuh gitu. Setup Maps, setup Spotify, nah itu agak lama. Kalau kamera 360 oke lah ya kan, maksudnya masih ada banyak nih ininya, spion dan lain-lain gitu. Sama ada kamera belakang juga nanti muncul di sini kalau mau gitu. Jadi maksudnya secara fiturnya lebih nyesel, tapi dari sisi kenyamanannya Android Auto lumayan berpengaruh dia ya. jauh lebih seamless gitu kalau pengen connect HP. Padahal mobil udah harga 300 juta masih belum ada ya kan. Sayang banget sih. Iya. Oke. Nah, paling udah itu aja sih yang kita bisa kita bahas nih gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan mobil S7 atau mobil yang lain, boleh banget share di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Paling itu sih dari kita ya. Salam teman mobil. Bye bye.